Beberapa saat kemudian, semua orang berkumpul untuk sarapan bersama, tapi Siptis tiba-tiba menyela semua orang untuk mengumumkan sesuatu. Sebelumnya, kalian mungkin melihatku dan Pikang sebagai atasan dan bawahan atau sebagai kakak dan adik, tapi apa yang ingin kukatakan adalah bahwa perasaanku sudah berubah. Pika langsung tegang, dan diam-diam berusaha menyuruh Siptis diam, tapi Siptis tidak peduli dan berkata aku menyukai Pika, aku menyukainya. Sebagai pria yang menyukai wanita, Head dan Pet, dan bibimu langsung bersorak heboh. Ki menuntut penjelasan Siptis, dan Siptis mengaku bahwa dia tidak menyadari apa yang hatinya inginkan, sampai saat semalam dia mulai mengerti. Itu berkat Ki. Dia menyadari perasaannya yang sebenarnya kepada Pika, sedih dan kecewa. Ki langsung beranjak pergi. Pita langsung minta bicara berdua dengan Siptis, di luar dia benar-benar bingung dengan sikap Siptis. Tadi kenapa dia menyukai Pika padahal sudah punya dia. Siptis dengan entengnya berkata, bahwa di antara mereka berdua tidak ada hubungan apapun. Jelas saja Pita langsung marah dan menuntut penjelasan Siptis, jika mereka bukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan masa lalu mereka? Lalu kenapa Siptis selalu menelponnya dan mengajaknya ke sana kemari? Dan kenapa Siptis tidur dengannya? Siptis mengingatkan kita tentang kesepakatan mereka, bahwa apa yang terjadi di antara mereka, hanya untuk bersenang-senang. Tapi mereka sama sekali tidak punya hubungan apapun, tapi bisa menolak menganggapnya, hanya sebagai bersenang-senang lalu pergi. Sementara Ki memutuskan untuk keluar dari penginapan, Pika mengejarnya, tidak enak pada Ki atas pengumuman Siptis tadi. Ki mengaku kesal dengan hal itu, tapi yang paling ingin dia ketahui adalah jawaban Pika, akan pernyataan cintanya semalam. Saat Pika masih juga ragu, Ki menggenggam tangannya dan memberitahu Pika untuk memikirkannya baik-baik. Pika ingin membuka hatinya pada siapa, di antara dia dan Siptis tidak bisa menjawab, dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Ki kecewa menyadari Pika memilih Siptis, mereka meminta maaf dan berterima kasih atas semua kebaikan kepadanya selama ini. Ki lalu pamit dan pergi, tepat setelah Ki pergi Siptis keluar mengagetkan Pika. Pika mengaku stres karena merasa telah menyakiti banyak orang. Siptis dengan entengnya berkata bahwa hal itu wajar, cinta memang tentang dua orang saja, jadi kalau ada orang ketiga dan keempat terlibat, maka sudah pasti merekalah yang akan terluka. Bikin jadi penasaran deh, langsung memperhatikan wajah Siptis untuk mencari bekas tamparan. Dia kira Pita melempar Siptis. Aku tidak ditampar, aku juga memperjelas semuanya dengan Pita, kau bisa tenang sekarang. Mulai sekarang kau akan jadi satu-satunya wanita yang akan kuajak ngobrol, bukan berarti aku akan menyukaimu, tapi setidaknya kau akan memandangku sebagai pria, begitupun enggak masalah aku tahu pertemuan pertama kita enggak baik tapi sekarang setelah segalanya sudah jelas aku akan berusaha untuk menjadi pria lebih baik untukmu. Oke janji Siptis, tapi kau masih saja tidak mau menjawabnya. Akhirnya dia berinisiatif untuk memberikan sebuah pertanyaan pada Pika, maukah kau membuka hatimu untukku? Sebagai pria, akan kutunggu jawabanmu, jawablah kalau kau sudah siap, tapi kau masih saja malah menoleh ke sana kemari menghindari kontak mata dengan Siptis. Dia langsung memaksa Pika, untuk menatapnya seorang. Pika akhirnya mengiyakannya dan Sipet lagi-lagi berusaha menyosor tapi gagal. Malam harinya, Siptis meninggalkan sekeranjang anggur di kamar Pika plus sebuah pesan. Dalam pesannya, Siptis berkata bahwa ceweknya Siptis wajib melakukan tugas yang dia sebut berikut. Pertama, Pika hanya boleh melihatnya, seorang. Kedua, Pikang hanya boleh mencintainya, seorang. Ketiga, tidak boleh membangkang, dan harus patuh padanya. Ia lalu memberitahu Pika untuk bersiap-siap besok, karena besok libur jadi dia ingin mengajak Pix untuk piknik. Dia tidak terima penolakan, dan jika Pika menolak, maka dia akan menganggap kalau Pikang melanggar aturan ketiga. Keesokan harinya, Siptis menyuruh Pikang memberi makan kuda, tapi Pika takut-takut tangannya dimakan kuda. Saking takutnya dia langsung mundur dan jatuh ke dalam pelukan Siptis, dan itu kesempatan bagus dong untuk Siptis. Tapi Pika berburu melepaskan diri Siptis, selalu mengajak Pika main di sungai. Pikang bertanya-tanya seandainya dia setuju untuk pacaran dengan Siptis, apakah nantinya Siptis akan mencampakkannya? Tidak akan, jawab Siptis. Aku ingat 10 tahun yang lalu, saat kau mau pergi untuk studi ke luar negeri,
Aku menangis, aku juga ingat kau terisak-isak seperti bayi. Diperlihatkan low flashback, Pika menangis setelah mengetahui kalau Siptis akan pergi meninggalkannya. Siptis berkata, bahwa dia bukan pergi meninggalkan Pika, dia hanya belajar ke luar negeri dan akan kembali beberapa tahun lagi. Tapi siapa yang akan bermain bersamaku sekarang? Siapa yang akan mengepangkan rambutku? Siapa yang akan menolongku jika aku terjatuh ke dalam air? Pika, selama aku pergi, kau harus bisa menjaga dirimu sendiri dengan baik-baik, tapi kau tidak akan melupakanku, kan? Siptis meyakinkannya kalau dia tidak mungkin melupakan Pika, lalu mengusulkan agar mereka masing-masing menulis sebuah surat yang akan mereka baca bersama, setelah bertemu kembali di masa depan nanti. Mereka lalu menaruh surat mereka ke kotak dan mereka kubur di dekat pohon. Kau tidak akan melupakanku, kan? Aku tidak akan pernah melupakanmu, Pika. Aku akan kembali menjadi kakak yang baik untukmu, Siptis berjanji, jari kelingking. Kembali ke masa kini, teringat kenangan masa lalu mereka itu, Pika langsung mengajak Siptis untuk menggali kotak surat itu, tapi Siptis tidak mau sekarang, dia maunya mengeluarkan surat-surat itu pada hari ultahnya. Akhirnya, tibalah hari terakhir Pika di Winardin, semua orang menggadaikan pesta perpisahan untuknya. Head dan Pet yang bertindak sebagai MC acara, meminta Pika untuk maju, dan mengatakan sesuatu dalam pidatonya. Pika mengaku alasannya datang kemari, sebenarnya hanya karena dihukum ayahnya atas kenakalannya. Awalnya dia keberatan, tapi sekarang dia justru ingin memeluk ayahnya dan berterima kasih, karena mengirimnya kemari. Selama sebulan penuh, aku sangat menikmati hidupku di sini. Aku sekarang bisa bangun lebih pagi, bekerja di pertanian, dan dikelilingi oleh alam dan bertemu teman-teman yang baik, dan juga belajar banyak pengalaman yang baik. Aku ingin berterima kasih pada semua orang yang telah menjagaku, dan mengajariku. Walaupun terkadang aku dicerca, tapi aku menganggap semuanya sebagai momen yang berharga. Aku tidak akan pernah melupakan waktuku di sini. Tempat ini penuh dengan kebahagiaan sama seperti namanya Winaldin, yaitu surga dunia. Terima kasih semuanya, Bini Mo senang atas keberhasilan Pika dengan semua kesulitannya, dan memenangkan hati para pekerja di sini. Bibi Mo berkata, bahwa Pika bukan cuma memenangkan hati para pekerja, tapi juga hati bos mereka. Pika langsung malu. Head dan Pet lalu meminta Siptis untuk mengatakan sesuatu pada Pika. Awalnya tidak mau, tapi atas paksaan Head dan Pen, akhirnya dia berkata gombal. Namaku Siptis yang berasal dari penakluk 10 arah. Aku akan menaklukkan semua orang, tapi aku akan mengalah hanya padamu seorang es. Setelah pesta usai, Siptis mengajak Pika ke sebuah tempat romantis khusus untuk mereka berdua. Setelah menikmati marshmallow, Pika memandang ke segala arah sementara Sips memandang Pika seorang. Siptis mengaku senang, karena mereka akhirnya saling bertemu kembali. Pika, kau langsung mengingatkannya kalau Siptis tidak mengenali saat mereka pertama kali bertemu di klub. 10 tahun kemudian, kita bertemu lagi dan aku jatuh cinta lagi padamu, kata Siptis, dan bikin jijik mendengarnya. Tapi setelah jujuri pandang sejenak, Pika menyuruh Siptis untuk memberikan tangannya. Aku bukan anjing, kata Siptis. Jika akhirnya mengubah nada bicara dengan lebih manis dan dengan sopan meminta Siptis untuk memberikan tangannya, baru saat itulah Siptis akhirnya mengulurkan tangannya. Pika menyuruh Siptis untuk tutup mata, lalu menulis sesuatu di tangannya. Siptis membuka matanya, ternyata Pika menulis jawaban atas pernyataan cintanya. Mari kita coba. Siptis sangat senang, tapi kamunya syarat Siptis harus bertingkah baik, harus bicara baik-baik, harus menjaganya dengan baik, dan yang paling penting Siptis hanya boleh melihatnya seorang. Bisakah Siptis melakukan itu? Pasti, janji Siptis dan mereka pun berjanji, jari kelingking. Siptis juga punya hadiah untuk Pika, sebuah kalung anggur. Pika lalu mengeluarkan potongan puzzle yang selama ini dia simpan di dalam kalung liontinnya, dan mengembalikannya pada Siptis sebagai hadiah pertemuan kembali mereka. Mereka saling menatap sebelum akhirnya Siptis mendekat dan mencium Pikang.